Okay, good, good. Kayaknya kalian sudah semua udah expert nih ya, sudah expert ber-online meeting menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet. Mau nggak mau harus belajar cepat ya. Tapi itu bagus, artinya anak-anak bisa belajar lebih cepat menggunakan teknologi, karena teknologi ini akan membantu kita. Contohnya nih saat ini, kalau Miss lihat, Miss join webinar ini dari California, dari Amerika. Kemudian ada Miss Asri yang join dari Denpasar, ada Miss Vista yang dari Kodekido Medan. Nah, itu kan udah beberapa kota jauh-jauh, tapi bisa bertemu semua di dalam webinar ini. Satu tes lagi, Miss mau cek kalian bisa nggak pakai menggunakan chat di dalam Zoom. Jadi tolong tulis nama, sama kelas berapa, sama kotanya dari mana. Tulis dulu di chat. Oke, semua coba latihan menggunakan chat. Menulis nama, kelas, dan kota. Contohnya gini, Miss Melani, Kodekido. Oke, mulai kelihatan di chat. Ayo yang belum, sekalian tulis, karena nanti akan dipakai juga. Yep. Oke, good. Nah, ini aja udah tuh, udah ada yang dari Bogor, dari Medan. Good. Jadi sekalian bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai kota nih ya. Banjarmasin, oke, Batam. That's good. Oke, nah sambil kalian menulis di chat, kita akan, Miss mau perkenalan dulu. Nama Miss adalah Miss Melani. Miss Melani ini adalah pendiri dari Kodekido, tempat anak-anak belajar coding. Kemudian di dalam acara hari ini, kita akan meluangkan waktu sekitar 60 menit ya, 60-70 menit. Kita mau, adik-adik juga mau sekalian supaya bisa mencoba, sekalian pengen tahu coding itu apa sih, kemudian mencoba langsung, jadi bukan cuma Miss aja yang ngomong, tapi nanti kalian bisa praktek, gitu ya. Makanya kita pakai menggunakan webinar ini supaya bisa, pertama kalian bisa lihat dulu contohnya, nanti Miss akan share screen untuk memberi contoh, tapi kemudian setelah itu, Miss akan kirim linknya di chat supaya kalian bisa buka dan bisa coba. Oke. Kalau misalnya adik-adik perlu bantuan, di situ mungkin ada maminya atau papinya atau bapaknya atau ibunya, silakan juga boleh ikut. Oke, hari ini sesi yang pertama tanggal 27 Juni. Kemudian kita akan lihat berikutnya. Nah, ini mungkin sebelum masuk ke materi, perkenalan sedikit dong tentang Kodekido. Kodekido itu didirikan tahun 2016 dan sekarang sudah ada 20 lokasi di berbagai tempat di Indonesia. Coba kita lihat video singkat aja ya. Kalau yang belum pernah ke Center Kodekido, ini kira-kira seperti ini. Ada tempat untuk belajar. Tapi tentunya saat ini kalau memang masih dalam masa COVID, belajarnya juga bisa lewat online. Kalau nanti senternya sudah buka kembali, itu ada begitu. Jadi kita sediakan laptop dan semua perlengkapan itu disediakan oleh Kodekido. Saat ini kalau kalian di rumah ya tentunya harus pakai laptop atau handphone atau tabletnya sendiri ya.
Nah, ini kebetulan ini di Kota Gede Medan nih. Kalau ini di tempat lain. Jadi kita juga ada kegiatan di sekolah juga. Yang ini membuat program untuk menjalankan robot. Tuh, robotnya jadi bisa jalan karena di program. Nah, kadang kita juga ada kegiatan kalau misalnya yang sudah mulai belajar, kemudian ingin melakukan kompetisi atau melakukan kegiatan bersama-sama dengan teman-teman seperti ini, bikin project bareng-bareng, itu kita juga sering. Jadi bisa belajar presentasi dan tentunya dapat pengalaman ya karena bertemu dengan teman-teman yang banyak. Oke, nah sekarang pertanyaan pertama. Untuk yang terutama nih anak-anak nih misalnya dulu. Ada yang tahu nggak coding itu artinya apa? Coba tulis di chat, coding itu artinya apa? Karena Miss mau tunjukkan di sini ada video singkat dari si robot yang namanya Mobi nih. Robot Mobi ini lucu sekali, dia akan menjelaskan. Kalian bisa bahasa Inggris kan semua mestinya? Yes. Yes, of course. Very good. So I'm going to... Yeah, so it's good. Jadi kalian bisa bahasa Indonesia, juga bisa bahasa Inggris kan. Jadi nanti sebentar lagi bisa bahasa satu lagi, bahasa program ya. Bahasa pemrograman. Kita dengarkan dulu video satu lagi ini tentang apa sih computer programming itu. Kedengaran suaranya? Uh-oh, think I made a mistake in my code. I'm learning how to code. What is a computer program? A computer program is a set of instructions a computer follows to do something. Writing and drawing tools, games, movie-making tools, and apps on a tablet or phone are all computer programs. Computer programs are used to control robots and space stations, run machines that gather information, and even create special effects in movies. Toys, cars, and even ovens use computer programs. Right, Moby. People rely on computer programs every day. A computer program is a list of steps, kind of like a recipe. The computer follows the steps in order to finish a task. Writing the step-by-step instructions for a computer is called coding. How do you code? When you code, you give the computer commands that must be done in a specific order. A command is an instruction for a computer to do one thing. Your instructions have to be very, very clear. Let's say I want to write commands about how to eat cake. First, take some cake, Moby. Then eat it. That wasn't very clear. Sometimes when you code, you make a mistake. And that's okay. Just stop and think about how to fix your code or improve it. Let's try again. First, put a slice of cake on a plate. Next, use a fork to cut off a bite of cake. Lift the fork to your mouth, open your mouth, eat it. Whoops. Identifying and solving errors in a computer program is called debugging. There's a problem with my code, so I need to go back and do some debugging. Open your mouth, use the fork to put cake inside your mouth, close your mouth, take the fork out of your mouth, chew the bit of cake, now swallow. When you code,
you create a list of steps for the computer to follow. I want this character to run and jump over the cone. These block symbols show actions that the character can take, like moving a step forward or backward, turning to the left or right, or jumping forward. Let's see. First, I need to turn the character to the right. Then I want it to take a step forward, then another step forward, and another step forward. Now I want it to jump over the cone. When you code, you use different instructions to tell the computer what to do. What are some kinds of programming instructions? Remember, a command is an instruction for a computer to follow. A command might be about moving something, turning something, or playing a sound. Sometimes you may want a computer to repeat a set of commands. I want you to keep eating the cake until you finish your slice. That means repeating the same steps you did before. Use your fork to cut off cake, lift the fork to your mouth, open your mouth, and so on. You've got to repeat those steps until you finish your cake. A loop is a set of commands that repeat. I want my character to move 3 steps to the cone, jump over it, and then move 3 steps to the next cone and jump over that. I can use a loop to repeat the same set of steps. Nah, itu tadi contoh sekilas ya tentang apa sih programming. Jadi programming sebetulnya itu memberi instruksi kepada komputer. Yes. Yes. Tadi ada yang tulis di chat, I like to watch Brain Pop. Betul, ini videonya dari Brain Pop. Yes, Bang Gazelle. Ya, sekarang kita coba deh. Ini ada kuisnya. Kita coba kuisnya. Yang susah apa yang gampang ya? Mau yang mana? Start. Let's try the hard one. Oke. Jawabannya ditulis di chat ya. Pertanyaan pertama ini, which is most like a computer program? Apa yang mirip seperti computer program? Koran, apa pensil, apa resep, atau peta? Yes. Oke, kebanyakan menjawab C, ya, betul? Ya, betul. Kenapa? Karena resep itu memberi instruksi kan, step by step. Coba kita lihat pertanyaan kedua. I can't click on anything. Pertanyaan kedua, when you debug, you will find and fix error in a computer program. What is a bug? A set of comments, a mistake, What is a bug? What is a bug? a wireless mouse, Uh, or a type of computer. A mistake in code? Oh, a mistake in code. Okay. Ah, yes. Boleh tulis di chat, boleh juga sebutkan. Mistake in code, coba ya. Mistake in code. Yes, betul. Debug her Betul. Nomor 2 betul. Nomor 3, Becca is coding a game, but something isn't working right. What does she need to do? Start. Kalau ada yang salah, harus ngapain ya? The code. Apakah harus Start ulang, over with the bikin ulang? code. Start over with the Start code. over, or create Yes. more, or debug and find the error. Somebody's glitching out. Oke, yang peserta jawabannya di chat aja supaya tidak What terlalu. does she need to do? A, start. Oke, tadi kan kita udah debug belajar her code and Deb- find the error. debug itu artinya kalau ada yang salah harus dibetulkan, kemudian dicoba lagi. Jadi harusnya betul. C yang betul. Oke, so ini sekilas saja kuis. Nanti kita bisa kembali lagi di sini karena tadi Miss juga bilang Miss mau alokasikan waktu supaya kalian bisa praktek. Oke, jadi tadi kita udah lihat sekilas contoh penjelasan tentang programming itu apa. Bahwa programming itu juga harus dilakukan secara detail ya, harus step by step. Tadi kayak contohnya si anak perempuan itu kasih perintah ke robotnya
waktu pertama kan salah bilangnya cuma makan kue, langsung dimakan semua segitu. Hop. Kenapa? Karena tidak detail, harusnya kasih detail. Makan pakai sendok, potong sedikit, masukkan ke mulut. Gitu. Jadi untuk coding itu harus dilakukan step by step dan detail instruksinya. Nah, hari ini kita akan mencoba kita akan mencoba 2 program. Satu namanya Tinker, yang kedua namanya Scratch. Miss mau tunjukkan dulu salah satu contoh program Scratch yang dibuat oleh. And then we play game. Iya, then you guys can try it. Sekarang kita coba yang ini. I like inventing a robot. Bentar ya, I like a robot. kita mute dulu semua. I think. Yang ini kita lihat dulu contoh project Earth Day. Pada waktu itu salah satu murid Kode Kido membuat project ini menggunakan coding. Menggunakannya namanya Scratch. Jadi kalau mau dilihat, kalian mau lihat programnya, klik inside. Nah, ini nih semua nih, ini semua coding yang dia buat. Kalau kita jalankan, program ini berupa semacam cerita. Jadi membuat cerita secara digital, terus ada animasinya. Tuh, bisa dibuat bergerak, begitu. Ini karakternya ini nanti kalian yang coding nih. Misalnya ini bikin lagi karakter monyet, ada karakter orang yang berbicara, ada si bapak ini yang membakar sampah sembarangan. Jadi dia bilang, oh jangan bakar sampah sembarangan, seperti itu. Ini salah satu contoh. Terus kita lihat tuh sampai ada suaranya juga bisa. Sekarang kita lihat contoh satu lagi yang kuis matematika. Ini juga dibuat menggunakan Scratch. Jadi contohnya misalnya Oke, misalnya ini adalah I want to invent a robot dinosaur because I like dinosaur. Yes, Paymi, nanti after you learn, you can invent a lot of stuff. This one is showing you how to do math calculation. So, for example, ini 3 plus minus 2, kalau kita lihat hasilnya, program ini akan langsung menunjukkan di gambar atas gitu ya. 3 minus 2, oh jawabannya 1. Klik acak lagi. Minus 3 plus 0. Di sini akan langsung menunjukkan minus 3 plus 0. Gitu. Ini semua dibuat dengan menggunakan coding. Nah, itu contoh saja, karena kan nanti kita mau praktek. Ya. Ini, 9,000. itu di situ, di sini ada beberapa contoh, nanti slide-nya bisa dilihat lagi di rumah. Sekarang Miss mau langsung ke praktek. Siapa yang sudah siap? Semua udah siap di chat? Nah, pertama Miss akan demokan dulu. Kita akan mencoba cover 2 materi. Yang pertama, Tinker, Puppy Adventure. Oke, kita akan memprogram si anjing kecil ini. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba program Scratch, mengcoding nama kalian supaya namanya bisa melakukan interaksi. Oke. Yang pertama Puppy Adventure dulu. Miss tunjukkan dulu, nanti Miss akan kasih waktu kalian untuk mencoba di laptop masing-masing. Oke. Jadi begitu dibuka link tersebut, kalau klik ini play now, akan masuk ke Pixel the puppy. Oke, dengerin dulu introduction-nya ya. Pixel has enjoyed a nice day out with his family, but it looks like they forgot to put him in the car and are about to leave. Can you program Pixel to bark and alert them? Nah, kita akan mau memprogram Pixel supaya dia bisa menggonggong. Nah, cara memprogramnya menggunakan Tinker ini seperti menggunakan Lego. Jadi kalian mengambil blok,
kemudian digabungkan seperti ini, drag and click. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau program dimulai, si anjing ini akan barking, akan menggonggong. Nah, kita pengen lihat betul nggak klik tombol yang di sini untuk dia melakukan menggonggong. Coba. Nah, woof, woof, gitu dia kan. Kalau sudah berhasil menyelesaikan satu challenge, kita pergi ke next lesson. Look, a shoe. Kemudian ada challenge berikutnya, yang ini sepatu. Coba klik lagi. Program Pixel to run to the shoe to pick up the scent. Nah, si Pixel ini nggak akan melakukan apa-apa kalau kita nggak memprogram. Jadi kita harus memprogram kalau pergi ke sepatu ini, dia harus run. Run-nya berapa kali karena dia 1, 2, harus 2 kali. Jadi drag one block ke sini, drag another block ke sini. Kita tes. Yeay, betul. Go to the next lesson. Jadi Baseball cap. waktu di awal-awal masih lumayan simple seperti itu. Kita coba. Ini kan begini, click anywhere to continue. Just click. Program Pixel to run to the cap to pick up the scent. Klik lagi. Oke, sekarang kita harus hitung lagi. 1, 2, 3, 4. 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kita jalankan lagi. Oke. Pixel is tired from all the running. Use run and jump blocks to avoid the traffic cones and reach the water. Nah, sekarang ada blok yang lain lagi namanya jump. Karena dia harus lompat. Jadi kita harus memikirkan apa codingnya yang betul untuk dia. Berarti apa? Run, run, jump, run. Untuk sampai ke airnya seperti itu kan. Jadi kita praktekkan. Run, run, jump. Nah, misalnya salah nih, misalnya nggak sengaja, oke, jamnya 2 kali. Kita coba aja, nggak apa-apa, namanya juga mencoba kan, kalau salah, oops. Try again. Nah, programnya akan bilang, Run and jump blocks. akan kasih tahu kita juga kalau ada yang salah. Jadi, oh ini salah. Kalau salah, kita tinggal lepas, lihat ya, begitu, terus kita taruh di sini, pluk, taruh di tempat sampah. Ya, jadi run, run, jump, harusnya run sekali lagi. Oke. Use the repeat block. Satu lagi Miss demokan sampai nomor 5, nanti Miss akan berikan linknya ke kalian untuk coba. Seperti tadi yang dibilang sama robot, kalau berulang-ulang, ini kan run-nya jadi banyak sekali nih ya, ada 9 ya. Kalau daripada kita tulis 9 begini, jadi panjang, kita bisa menggunakan blok baru nih, namanya blok repeat. Nah, repeat kan artinya ulang. Caranya adalah kita taruh repeat ini di bawahnya start, seperti itu. Kemudian apa yang mau diulang? Yang mau diulang run. Jadi run ini harus dimasukkan di dalam. Seperti itu. Kalau sudah dimasukkan di dalam, terus kita hitung berapa sih dia perlu repeatnya. Coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini 9 udah betul. Tapi kalau misalnya mau diganti angka lain bisa seperti itu, tinggal ganti. Tapi karena 9 udah betul, ya udah kita nggak usah ganti. Kita tes. 1, 2, 3, 4. Tuh, ini kan berulang-ulang sampai 9 kali. Yeay, betul. Pixel is hungry. Oke. Nah, karena itu kita coba sekarang giliran kalian untuk mencoba. Miss akan kirim linknya di chat, jadi tinggal klik nanti di dalam dari chat itu, oke? Oke, Miss akan unmute juga kalau misalnya ada yang mau bertanya. Oke, silakan dicoba buka link di chat. Kemudian tinggal klik play now.
Kok di datanya kemarin stok terakhir itu ada 10, ada 13. Pixel is hungry. Coba mulai dari nomor 1, seperti yang tadi Miss tunjukkan. Meet Pixel Sih the ada. Nggak tahu, pokoknya semalam, ya video semalam sih kan. Itu ada 3. What happened? What is going on? Nanti Miss akan tunjuk ya siapa yang mau tunjukkan hasil kalian, misalnya udah sampai nomor 3. Nanti screen sharing supaya kita bisa lihat betul nggak? Yes. Yes? Miss. Ya, siapa ini? Aku Bilang dulu dong namanya siapa? awas ya kamu. Siapa namanya? Philip. Philip, Aku nggak kenapa? bisa masuk. Aku udah pencet-pencet. Sudah pencet itu linknya? Ya. Philip ada bisa share screen? Di share screen aja, Philip. Nanti Miss Vista bantu. Mrs. Harris. Ini chatnya. Iya, ada share screen. Itu ada tombol hijau di bawah, di sebelahnya chat. Nah, itu share screen. Bisa diklik share screen-nya. Mana? Nah, di bawah tuh. Di bawah itu kan ada Nah, partisipan. oke, itu Baim dan udah share screen. Mbak Im ini udah bisa share screen. Oke. Yang di share screen itu layar yang ada Tinker Puppy Adventure-nya. Abi. Nah, coba di share screen. Can you help me please? Yeah, ask your mom to help. I'm Coba. clicking it. There's Ini Mozilla-nya yang dibuka, Mozilla-nya yang tadi ada ininya. Ini Baim yang punya kan? Yang Philip udah bisa. I'm in Hangwire. Oke, yang Share ini browsernya. Tadi browsernya mana browsernya? I say Klik yang share Mozilla. screen. Wait. You're a scary teacher. No. Bisa jalan nanti aja ketemu. Oh, steady bro. Miss Vista? Aku tulis Nah, aja oke. nih. Kecil sekali suaranya Miss Vista. Aku tulis aja nih. Oh, no. Share screen. Why you scaring? Stop share. Astagfirullah. Nih udah, aku lagi buat nih. Just going with my password. I just copied the password. So great. You don't need a password. You just click that link. It will open. Coba, Miss mau tanya siapa yang sudah bisa masuk ke dalam Tinker tadi? Tinker, okay, wait. I copied in Google. So I copied first and put it in Google. Yeah, you can do that. Ini tapi enggak sih, Mi? Oke, Hafiz bisa ya. Hafiz coba share screen dong, biar yang lain lihat contohnya. Oke, good. Hafiz lagi share screen. Ya, betul tuh. Hafiz sudah sampai level 6. Coba kerjakan level 6 sama-sama supaya kita bisa lihat gimana caranya. Ini kan dia, Ya, run and jump. Tapi itu harus berulang atau enggak? Kalau berulang bisa pakai repeat. Tuh.
Oke, mau repeat 2 kali ya. Yang dimasukkan ke dalam repeatnya apa? Run. Jump. Oke. Why is the internet so slow? Oke, begitu. Wah, panjang sekali kodenya ya. Mau coba tes dulu, betul nggak? Oh, nabrak. Berarti ada yang salah. Oke. Nggak apa-apa, kalau salah nanti tinggal seperti tadi Miss contohkan. Klik lagi, di drag, dibuang ke tempat sampah. Kita ulang. Oke, thank you Hafiz untuk sharingnya. Miss akan tunjukkan yang level 6. Tapi sebelumnya ada lagi yang lain, oh Risa, Valence bisa juga ya. Siapa yang mau screen sharing? Silahkan coba kalau mau tunjukkan. Raisa, coba Raisa mau? Oke. Start screen sharing ya, siapa nih? Masih agak lambat loadingnya ya. Oke, tuh. Sekarang dia mau pergi ke baseball cap. Ya. Coba klik. Berapa kali run yang harus diprogram? Miss, bisa share linknya lagi? Oh, bisa ya. Thank you. Ya. Ntar Miss share di chat ya. Oke, good job Reza. Reza ya tadi yang lagi menyelesaikan. Gadis, Miss. Ya. Oke, sekarang coba satu step lagi yang ini, yang ada lompatnya. Yeay, good job. Oke, Miss mau kasih kesempatan yang lain. Siapa yang mau coba tunjukkan? Nah, ini Mom sama Dad yang ikut join. Tentunya kalau hari ini memang kan pesertanya banyak, jadi kita menunjukkan contoh-contoh saja ya. Kalau nanti di kelas, memang biasanya satu teacher paling banyak mengcover 4 anak. Jadi setiap anak bisa di screen sharing satu-satu, dikasih kesempatan untuk lihat kesulitannya apa seperti itu. Oke, sekarang ini Baim lagi share screen. Kita lihat kalau itu berarti dia harus jump, run. Oh, nabrak. Salah. Oke, berarti ada yang salah. Coba jump. Kalau udah jump berarti dia sudah di posisi yang berikutnya. Betul. Jump, run. Jump, run. Jump, run. Oke, let's try. Coba ini. Jump, run. Jump, run.
Jump, run. Yay, very good. Oke. Betul seperti itu. Nah, tambah susah nih sekarang. Berarti ini harus apa? Kita harus mikir dulu. Sebelum kita program, kita harus menggunakan otak kita memang betul. Kita pikirin dulu karena kita sebagai manusia adalah programmernya ya. Jadi kita yang punya idenya dulu, kemudian kita kasih instruksinya ke komputer seperti itu. Ini yang ini gimana? Jump, run. Jump, run. Ah, kurang dikit. Satu lagi. Apa nih? Harus satu lagi sampai dia menuju ke topi. Berarti apa yang mesti ditambahkan? Nah, ditambahkannya di dalam repeat atau di luar repeat? Coba. Kalau begini, oh, salah. Berarti yang run terakhir itu harus dikeluarkan dari repeat, ditaruh di bawahnya. Run, tapi ditaruhnya di bawah repeat. Karena tidak, kita nggak mau paling bawah. Ya, paling bawah, tempelkan. Kenapa? Karena kita nggak mau itu diulang kan. Itu yang run terakhir itu cuman, oh salah, jangan masuk ke dalam. Memang butuh penyesuaian untuk mencoba, klik, nggak perlu repeat lagi. Yang terakhir tinggal run aja. Tidak perlu repeat kan? Coba gini tes dulu deh, tes dulu yang ini dijalankan dulu. Taruh paling bawah. Taruh aja langsung di bawah situ. Ya, begitu. Oh, masuk ke dalam repeat lagi. Taruh di paling bawah. Pelan-pelan. Geser dikit, sampai ke nempel ke yang oranye. Iya. Ya, lepas. Nah, begitu coba. Nah, sekarang betul? Yeay, oke. That's good. Oke, sekarang apakah ada lagi yang mau sharing? Sebelum kita masuk ke contoh yang kedua yang menggunakan Scratch. Oke, kita coba aja yang kedua ya. Oh, Hafiz lagi nih. Hafiz mau sharing lagi, sekali lagi. Oke, Hafiz. Miss kasih kesempatan terakhir. Kasih satu lagi. Oke, yang ini udah level 9. Mau apa nih? Run, run, jump. Oke, kemudian run, jump. Oke. Run, run, jump. Run, jump. Oke. Ya. Oke, cukup dulu sekian ya Hafiz ya. Nanti soalnya kita ada materi satu lagi. Oke, so that's good. Itu salah satu contoh tadi yang menggunakan Tinker ya. Sekarang kita mau lihat lagi contoh yang kedua menggunakan Scratch. Yang ini proyeknya lebih fun lagi nih. Kita mau membuat nama kita sendiri. Jadi tiap anak nanti namanya beda-beda. Miss akan tunjukkan dulu. Kita ada video singkat. Hi, my name is Olga and I work in Google's Computer Science Education Department. And I'm Fiona. I teach CS First classes and I'm a team leader with 4-H, America's largest youth organization where kids learn by doing. Yeah. In this activity, you'll use code to, drum roll please, animate a name. Computer science uses code to give computers instructions, which is super cool because you can create anything you can imagine. Computer science is a subject you can study in school, and it's also a career or something you can do just for fun. You could use computer science to protect the environment, make music, launch rocket ships, save lives, and so much more. Today you'll use computer science concepts like sequencing, events, and loops to animate a name. To start, choose a word to animate. You could choose your name, a pet's name, an animal, a sport, a place, or anything you like. Your animation can express the emotion or personality of the word, tell a story, or just dance and be silly.
It's all up to you. After watching this video, click the Starter Project link. This will open Scratch in a new tab. Scratch uses code blocks to give characters called sprites instructions like when a sprite is clicked, make it change color. Nah, oke, ini Miss mau tunjukkan dulu. Jadi mirip seperti Tinker tadi, kita menggunakan blok yang akan bisa digabung-gabungkan seperti Lego. Contohnya misalnya nanti kita akan membuat nama kita supaya bisa ada animasinya. Jadi pertama kita pilih karakternya. Di sini contohnya huruf A. Setelah itu kita bikin codingnya nih di tengah-tengah sini kita bikin codingnya. Kemudian setelah bikin codingnya kita taruh apa nih codingnya misalnya ini. When this sprite is clicked. Karakter ini di dalam Scratch istilahnya adalah sprite. Jadi ini maksudnya adalah perintah ini maksudnya kalau kita klik dia akan berubah warna. Warnanya akan berubah-ubah sebanyak 25. Jadi warnanya berubah-ubah. Kita lihat lagi. After opening Scratch, return to this tab and choose videos to learn how to add and animate letters to make your project come to life. Watch as many videos and add as many letters as you like. And here's a helpful trick. While you work, pause a video and go to the Scratch tab to complete a step in your project. Oke, nah Miss akan demokan, seperti tadi Miss demokan dulu, kemudian nanti Miss akan kasih linknya di chat untuk kalian mencoba. Jadi pertama kita buka dulu, ini namanya Starter Project. Sekarang ini masih kosong nih, sih. Sebelah sini nggak ada kodenya, di sebelah kanan ini adalah output. Outputnya juga kosong. Kenapa? Karena kita memang belum mulai ya. Kita belum bikin apa-apa. Kemudian di bawah sini adalah sprite atau karakter yang mau kita coding. Sekarang juga masih kosong. Jadi step pertama kita mesti pilih karakter yang mau kita coding. Jadi nanti kalian pilih sesuai dengan huruf pertama nama masing-masing. Oke? Caranya adalah ini, klik ini yang seperti kucing nih. Choose a sprite. Kita akan klik, kemudian di sini ada banyak pilihan, tapi kita akan klik yang letters, karena ini artinya huruf ya. Nah, karena Miss Melanie start with M, saya mau pilih M, tapi M-nya yang nggak mau yang itu M-nya yang ini lebih lucu. Yang ini, klik, kemudian tuh akan muncul bahwa Miss sudah memilih sprite, satu sprite, terus langsung udah muncul di output. Kemudian di Scratch ini kalau kita mau menjalankan program ini, klik go. Seperti itu. Green flag, go. Kalau kita coba kita go, kok nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena belum di coding. Ya, jadi setelah kita pilih karakter, step kedua kita coding. Nah, codingnya itu di sini, pertama adalah kita pilih event. Event itu artinya kejadian apa yang menyebabkan si karakter ini akan melakukan sesuatu. Saya mau kejadian itu adalah when the sprite is clicked, artinya kalau ini diklik, nanti dia melakukan sesuatu. Oke, jadi pertama adalah event ini kita pilih, kemudian yang kedua, actionnya apa? Seperti contoh tadi dulu, kita mau supaya warnanya berubah-ubah. Nah, warna itu di dalam coding di sini adalah di bagian looks, karena kan itu berupa penampilan. Change color. Nah ini change color effect, Miss drag and taruh di sini, klik gitu. Nah kalau sudah kita jalankan programnya, masih belum terjadi apa-apa. Kenapa? Karena eventnya belum kan. Eventnya adalah kalau diklik. Nah sekarang kita coba kalau kita klik, tuh, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Ya, jadi ini sudah mengcoding huruf pertama. Kalau diklik, dia berubah warna, gitu. Nanti kita bisa coba lagi dengan huruf-huruf yang lain. Tapi sekarang kita pause dulu. Nah, Miss akan copy link ini ke chat, supaya kalian bisa buka dan coba. Oke?
Oke, silakan buka link tersebut. Kalau yang tadi ingat, langkah pertama kita tambahkan karakter. Choose a sprite. Pencet yang gambar kucing, kemudian pilih huruf. Miss pilih satu murid ya untuk screen sharing dari awal. Coba siapa yang mau screen sharing silahkan. Nanti gantian. Still loading, baik, oke. Tunggu sabar kalau begitu, kalau yang masih loading. Kalau yang sudah bisa terbuka layar Scratch. Still loading, Miss. Still loading. Kalau yang still loading ya sabar sebentar. Di refresh lagi coba. One, two, three, go. Kosong, ya. Oke, Malisa. Iya, Malisa. Memang masih kosong karena kan belum apa-apa ya. Jadi nggak apa-apa. Coba Malisa bisa screen sharing. Mas Lia Noviana. Oh, Miss harus stop dulu, sorry. Oke, Miss stop sharing. Jadi, Mas Lisa coba klik screen, share screen yang di bagian bawah itu. Di dalam Zoom-nya bisa klik share screen. Nanti kita lihat sama-sama. Oke, ya betul. Oke. Masih loading ya. Oh, dari tadi kayak gini terus, masih loading terus, belum keluar apa-apanya. Kenapa? Lambat. Nah, oke. Itu udah kelihatan yang Mas Noviana. Oke, ingat ya, step pertama, add sprite, klik letters, betul. Oh, terus mereka yang sharing. Oke, Gladys sudah bisa. Ya, nih tadi kita masih melihat punyanya Noviana ya. Oke, Noviana sudah menambahkan sprite karakter B. Nah, step nomor 2 adalah kita klik di event, betul. Klik event. Kemudian kita pilih yang when this sprite click. When this sprite click. Ya, betul. Oke, kemudian kita pilih looks. Di bawah looks itu ada yang tulisannya change color agak di bawah. Terus change color effect by, kita gabungkan. Yes. Nah, kalau mau ini angka 25-nya coba diganti deh, diganti angka 10. Klik di situ, tinggal diketik 10. Tuh.
kemudian kita jalankan programnya. Pencet yang bendera hijau. Nah, setelah programnya jalan, kalau huruf B itu diklik, huruf B sekarang karakternya kita klik, coba berubah nggak? Iya. Nah, itu tadi karena color effect-nya 10, jadi perubahan warnanya nggak terlalu drastik tuh, pelan-pelan. Kalau tadi diganti misalnya, coba sekarang kita ganti color effect-nya ganti berapa ya? 50, coba deh 50. Kita jalankan lagi, bendera hijau dulu, bendera hijau. Kemudian klik lagi. Nah, langsung perubahannya lebih drastis tuh kan warnanya. Ya. That's good. So, ini sudah satu karakter. Sekarang coba Noviana tambahkan karakter kedua, huruf yang kedua. Sementara Miss kita lihat coba siapa lagi yang mau sharing. For Baim, iya. Iya. Oke, Glenn and Ziva, yes. Oke, ya, diperbesar, betul. Sudah sampai mana? Coba lihat. Tadi sudah pilih karakter? Belum kan? Berarti pertama add sprite dulu, Glenn. Untuk add sprite di sebelah kanan bawah yang gambar kucing itu, ya. Klik aja gambar kucingnya. Langsung klik gambar kucing, ya. Aha, kemudian kita pilih yang letters. Oke, mau pakai nama siapa? Glenn, oke, G, of course. Nah, itu bisa digeser dulu, misalnya mau ditengahin dikit, ya geser aja. Oke, Miss sekarang nggak bilang, coba masih inget nggak? Yes, betul. Yang mana tadi? Betul, ada di bawah looks kok, betul. Yang di bawah looks. Change color, yes. Oke. Ya, itunya bisa diubah-ubah, terserah mau diganti. Mungkin kan dicoba angka 2. Oh ya, atau 70 juga boleh. Oke, jalankan. Kemudian kalau kita klik, nah, udah berubah gitu kan. Oke. Oke, good. Oke, Miss stop dulu. Nah, satu lagi, coba kita mau belajar trik satu lagi ya. Kalau begitu, tadi kan kita udah mengubah warna. Sekarang kita mau coba, ini tadi mengubah warna udah. Sekarang kita mau coba apa ya? Kita punya ada waktu satu untuk satu lagi. How about mau grow and shrink atau spin? Suka yang mana? Yang lebih keren yang mana? Spin deh, kali kita coba spin ya. In this video, you will bring your Kita akan cepatkan aja sampai, nah. But you still need to click the block many times to get the sprite to spin completely around. To fix this, select the control menu and drag out a repeat block. Nah, kita akan menggunakan repeat lagi nih. This is a special kind of block called a loop. It makes the blocks inside it run multiple times. Click the block stack. The sprite spins, but not very many times. Change the value in the repeat block to a higher number like 24. Oke, sekarang Miss akan demokan. Letter yang kedua untuk Miss Melanie kan berarti letter I. Saya mau ganti ini. Oke, letter I. Yang kali ini kita akan membuat supaya huruf ini berputar otomatis ya, nggak usah diputar manual. Nah, untuk berputar itu karena berhubungan dengan gerakan, jadi ada kodenya ada di bagian motion. Kita bikin putar, turn, tentunya ini bisa diubah juga nih berapa derajatnya. Tapi sementara kita biarkan dulu 15 derajat. Kemudian yang tadi event, kita akan juga when this sprite is click. Oke. Kalau kita tes, tuh barusan berputarnya cuma sekali doang kan? Tuk, 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 tuk. Cuma sekali, nggak mau.
Jadi sekarang kita mau buat supaya dia berputar berkali-kali, repeat, menggunakan repeat, dan turn-nya ini dimasukkan ke dalam repeat tersebut. Nah, ada satu lagi yang blok namanya wait. Ini sangat penting supaya pada waktu dia berputar, nggak cepat sekali langsung sampai matanya nggak kelihatan, tapi harus ada berputar, geser dikit, nunggu, geser dikit, tunggu, geser dikit, tunggu. Tapi kalau 1 detik terlalu lambat, bisa diubah juga, atau biarin dulu 1 detik. Nah, sekarang kalau Miss tes, yang ini tadi udah betul, warna. Kalau ini, tuh, tik, tik, tik. Nah, dia akan berputar sendiri selama berapa kali? 10 kali, karena tadi kodenya adalah 10 kali. Berhenti di situ. Kalau mau berputarnya lebih banyak, 100 kali, boleh. Kayaknya berputarnya terlalu lambat, saya ganti jadi 0,6. Sekarang kalau ya lebih cepat berputarnya, dan itu akan berulang-ulang sampai 100 kali, nih nggak usah ngapa-ngapain. Ini namanya, that's the beauty of programming. Jadi kita membuat satu program, nanti komputer yang melaksanakan, gitu. Oke, sekarang, challenge. Siapa? Valens, ya, Valens. Ayo silakan Valens, screen sharing. Oke, Valens. Huruf yang kedua apa yang mau ditambahkan? Huruf apa? Ingat caranya tadi? Klik, ya, choose a sprite. Oke. Ya. Oke. Oke. Nah, yang huruf A itu, yang mau dikoding yang huruf A nih ya sekarang ya. Oke. Huruf A itu sudah ada turn. Sekarang tinggal dimasukkan ke dalam repeat. Ya, repeatnya ditarik ke situ. Betul, ya seperti itu, betul. Kemudian seperti tadi Miss bilang, jangan lupa dikasih weight juga. Weight yang paling atas itu, paling atas ya. Ditaruh di bawah, di atasnya turn juga boleh, di atas bawahnya juga nggak masalah, karena itu artinya kan menunggu, oke? Tuh, seperti itu. Kemudian mau berputarnya berapa kali, itu boleh diubah, repeatnya berapa kali. Berapa derajatnya juga boleh diubah. Kalau misalnya mau putarnya sedikit-sedikit tapi cepat, nah derajatnya diperkecil atau derajat. Oke, sekarang kita coba. Nah, tuh berputar 10 kali dan tiap perputaran berhenti menunggu 1 detik. Yes. Good. Yang huruf V-nya udah di program juga belum? Coba klik. Oh, belum, masih kosong, ya. Mau ingat nggak tadi yang tadi? Mau pakai turn juga atau mau ganti warna? Kalau mau ke turn juga boleh, oke? Ya. Oke, apa yang dicari? Ya, weight. Weight itu di dalam kontrol juga, weight. Di dalam kontrol. Jangan lupa ditambahkan comment wait, soalnya kalau enggak berarti dia akan berputar cepat sekali, nggak kelihatan. Nah, di dalam kontrol itu paling atas, yes. Betul, seperti itu. Oke, ya.
Oke, gitu. Oke, thank you Valence, Miss stop sharing. Satu lagi trik yang mau Miss tunjukkan, yang biasanya ini fun nih, karena ini kalian nanti juga bisa bermain menggunakan suara. Ada yang namanya sound. Sekarang Miss coba tambahkan satu huruf lagi. Yang Miss mau menggunakan suara. Jadi kalau diklik, Miss mau event ini kan ada berbagai macam. Jadi untuk yang huruf I, Miss mau pada waktu program dijalankan, pada waktu green flag dipencet, huruf ini langsung mengeluarkan suara. Jadi saya eventnya ganti, nggak perlu diklik hurufnya, tapi langsung when the green flag is clicked, saya mau huruf itu mengeluarkan suara. Pertama say hello dulu, saya bilang hello, saya ganti. Hai, saya huruf I. Kemudian saya juga mau mengeluarkan suara sound di sound ini. Play sound. Nah, sound ini ada berbagai macam. Kita misalnya mau, itu kan miau. Oh, ini bisa record juga. Oke. Mau membuat suara miau aja. Oke, sekarang Miss tes. Kalau dipencet huruf hijau, bendera hijau. Hai, saya huruf. Nah, langsung membuat dia berbicara, hai, saya huruf I. Kemudian dia akan mengeluarkan suara miau. Tanpa perlu diklik. Kenapa? Karena eventnya bendera hijau. Kalau yang lain kan ini kita harus klik, dia barusan melakukan aksinya ya. Jadi kalau misalnya nanti, saya mau ganti deh supaya semua langsung melakukan aksi pada waktu program dimulai, nggak masalah, tinggal diganti eventnya, ini dibuang, diganti event yang tadi menjadi ini, green flag. Yang I juga, klik letter I, ganti eventnya supaya yang green flag. Nah, sekarang kalau sudah begini, begitu saya klik green flag, semua langsung melakukan beraksi tuh berubah, miau, warnanya berubah, tapi cuma sekali ya. Jadi kalau mau berubah warna lain ya harus dimasukkan ke repeat lagi. Begitu. Oke. Jadi itu buat PR. Kalau kalian mau explore lagi, misalnya menambahkan suara, itu menggunakan play sound. Kemudian untuk misalnya dia mau bicara berkata-kata apa, menggunakan say. Kemudian dia bisa mengetik seperti itu. Oke. Untuk beberapa menit terakhir kita gunakan untuk tanya jawab saja deh kalau gitu, Q&A. Karena di sini untuk materi berikutnya ada beberapa video untuk Miss sharing, tapi kita Q&A dulu saja kalau begitu. Q&A, Miss boleh unmute semua. Jika ada pertanyaan yang belum disampaikan di chat. Banyak pegang. Apakah di chat ada pertanyaan? Oh, belum ya. Oke. Sementara belum, ini Miss tunjukkan satu video lagi, ini video acara Kode Kido. Tahun kemarin kita mengadakan acara yang namanya Kido Hack. Jadi ini anak-anak semacam menjadi hacker, hacker-hacker kecil ya, untuk belajar coding, tapi juga belajar kolaborasi gitu. Kita semua bertemu waktu itu di kantornya Facebook di Jakarta. Kemudian diberi waktu beberapa jam. Seperti tadi, kebanyakan menggunakan program Scratch atau Tinker.
kemudian membuat sesuatu yang bisa dipresentasikan. Oke, Gladys ada pertanyaan. Tadi yang letter, kalau yang animals gimana ya, Miss? Oh iya, so that's a good question. Semua itu di dalam Scratch itu semua adalah namanya kan istilahnya sprite. Sprite ini bisa berbagai macam. Kebetulan tadi contoh kita kan memang huruf. Tapi kalau misalnya tadi klik choose a sprite, kemudian kita mau pilih yang lain yang di sini, semua ini bisa dipilih. Misalnya saya pilih tadi paint binatang. Bear, oke, saya klik bear, tuh bear-nya akan keluar di layar. Oh, terlalu besar, tinggal diperkecil ini di bagian sini, size, diperkecil misalnya, oke, 80, nah dia jadi lebih kecil. Nanti kemudian di bear ini kan belum ada codingnya, tentunya terus kita bisa coding untuk bear itu, misalnya bear-nya mau supaya dia bergerak-gerak, ada animasinya, itu bisa seperti ini contohnya. Tuh, oh, kita mau tambahkan supaya nggak terlalu cepat gerakannya, lagi-lagi kita tambahkan weight 0,5 misalnya. Ya, that's you actually code the bear. Kita yang bikin programnya supaya si beruang ini bisa melakukan gerakan seperti animasi tadi. Thank you, that's a very good question. Ada lagi, bagaimana menambahkan suara selain meow? Yes, that's also another good question. Kita tambahkan ke yang beruang ini ya, coba ya. Kita tambahkan suara, play sound. Nah, suara ini ada berbagai macam memang, kita bisa record, bahkan kita bisa record suara kita sendiri. Contoh nih misalnya record, suara beruang tuh kayak apa ya? Like, wow, misalnya kayak gitu. Suara beruang tuh kayak apa ya? Oke, save. Nggak apa-apa, misalnya kita save yang itu. Kemudian kalau kita kembali ke code ini, nah kita pilih sebagai recording tadi. Kalau kita jalankan, si beruang ini harus repeat dulu 10 kali ya. Setelah itu dia akan bisa. Suara beruang tuh kayak apa ya? Nah, itu kita menambahkan suara yang kita record sendiri. Oke, that's good. Ada pertanyaan lagi? Kalau yang video yang ini adalah salah satu contoh hasil kompetisi online coding, finalis dari Solo. Mereka membuat game menggunakan Scratch, bahkan ada level-levelnya. Ini karakternya mereka bikin, kemudian ini ada lagi finalis nomor 2, membuat semacam permainan di dalam kantor, masak gitu tuh, memilih-milih. Yang ini kebetulan temanya tentang lingkungan hidup, jadi banyak yang berhubungan dengan bagaimana recycling, bagaimana menghemat penggunaan sumber daya alam seperti itu. Jadi dari coding ini kalian bisa menggunakannya untuk ekspresi juga tuh, ekspresi kreativitas. Misalnya ada yang hobi hobinya misalnya
senang main Pokemon gitu, jadi mungkin bikin animasi atau bikin gamenya yang dengan tema Pokemon. Kalau ada yang suka musik, bisa mengintegrasikan atau menggunakan coding-coding itu untuk membuat musik juga bisa digital. Kalau yang suka membuat gambar, itu juga bisa membuat gambar sendiri dan dimasukkan ke dalam coding itu supaya karakternya unik, bukan cuma yang dari contoh tadi, tapi digambar sendiri, itu juga bisa. Oke, sebelum Miss tutup webinar ini, satu pengumuman. Kalau yang kalian sedang libur, kebetulan lagi libur, nggak ada sekolah, cari kegiatan, bisa join holiday program. Holiday program ini dilakukan secara online, karena hari libur, jadi bertemunya setiap hari, Senin sampai Jumat. Informasi lebih lanjut bisa dilihat di website Kodekido, ada banyak topiknya nih. Contohnya Roblox, tapi bukan cuma main ya, di sini diajarkan membuat game Roblox. Minecraft juga ada, dan itu juga bukan hanya bermain di Minecraft, tapi gimana menggunakan coding, membuat modifikasi di Minecraft. Ada banyak topik-topik yang lain juga, mulai dari untuk SD sampai SMA. Kalau mau mendaftar, silakan, ada link juga di sini yang Miss cantumkan. Dan ini nomor WhatsApp, atau website dan email yang bisa dihubungin lebih lanjut. Atau paling gampang sih sebetulnya kalau kalian ada di sosial media, follow saja di sini, semua informasi kita posting juga di Facebook atau Instagram atau Twitter. Oke, Miss Asri atau Miss Vista atau Miss Yesni yang dari Mamis Project ada tambahan sebelum kita tutup? Coba Miss lihat dulu di chat, ada lagi apa? Bisa nggak masukin sprite dari luar? Ya, itu juga bisa. Kita bisa tinggal upload foto kita sendiri atau gambar yang kita temukan, misalnya di internet, mau kita pakai, bisa. Oke, kelihatannya tidak ada pertanyaan lagi, dan waktunya juga sudah jam berapa ini di sana? Jam 11 ya? 11.15. Oh, Mbak Im keluar terus. Oke, kalau begitu, thank you all for joining our session today. Terima kasih semua. Nanti kalau misalnya ada yang mau trial di sesi, mungkin ada temannya atau siapa yang belum sempat ikut hari ini, ada jadwal berikutnya untuk di minggu depan. Bisa tanya ke Miss Yancy kalau yang memang dari komunitas Mami Project, atau dari kalau yang dari orang luar silakan juga hubungin email atau WhatsApp Kodekido di sini. Oke, thank you. Bye everyone. Bye. Bye. Bye, Miss. Terima kasih. You're welcome. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih, Miss. Bye everyone. Foto dulu yuk, Miss. Oh iya, pasti tunjukkan ini, oke, dengan galeri tuh, oke. Yuk. Bisa screenshot atau foto langsung. Screenshot. 1, 2, 3. Jadi mana salah? Dapat udah? Oke, sekali lagi 1, 2. Bukan ya? Mana cantik kan? Oke. Terima kasih. Bye. Bye, Miss. Thank you.